Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatimah Sidik dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Sistem Informasi Kota Cerdas. Oke, di sini akan menjelaskan mengenai analisis malware berbasis hybrid untuk efektif dan efisiensi deteksi malware Android. Ini adalah sebuah jurnal yaitu untuk uh, menganalisis malware berbasis hybrid ya untuk di Android. Oke. Nah, dalam satu dekade terakhir, Android merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan. Nah, meski popularitasnya meningkat pesat, Android juga menjadi target penyebaran malware. Android mengakui penginstalan aplikasi dari pasar tidak resmi lainnya. Ini adalah fakta yang memungkinkan pengembangan Android untuk memanfaatkan aplikasi jahat dan menggunakan aplikasi Android. Sejauh ini, malware dan sistem deteksi telah dikembangkan untuk menggunakan analisis statis dan analisis dinamis. Namun, penelitian yang ada masih tertinggal dalam kinerja pendeteksian malware secara efisien dan akurat. Nah, dari dataset ini, penulis dari artikel ini mengekstraksi 261 fitur gabungan dari analisis hybrid. Nah, untuk menguji model yang dibangun, ia mengambil 311 sampel aplikasi yang terdiri dari 165 aplikasi jinak dari Play Store dan juga 146 aplikasi berbahaya dari virus. Jadi, penguji dari sebuah jurnal ini, dia mengambil aplikasi 160 dari Play Store dan juga 146 dari web dia, yaitu dari yang emang aplikasinya ini mengandung virus. Oke. Nah, dari hasil pengujian itu menunjukkan bahwa model analisis hybrid itu dapat meningkatkan deteksi dengan sekitar 5%. Demikian lebih lanjut, juga mengungkapkan bahwa model perakitan ekstrim grand posting atau XGB itu adalah model operasi dan efisiensi terbaik. Nah, jadi setelah dilakukan pengujian, melakukan analisis hybrid menggunakan XGB, nah ini adalah suatu platform yang merupakan model operasi dan efisiensinya yang terbaik. Oke, setelah itu, nah ini adalah runtutan dari tahapan dari penelitian. Yang pertama ada data collection, ya, itu yang pertama ada data collection, terus di statis gitu ya. Nah, statis. Jika datanya benar atau datanya salah, gitu, jika berbahaya atau berbahaya, maka data akan diproses. Nah, data diproses, terus data dilatih, di training dan divalidasi. Nah, setelah divalidasi, barulah di fitur extraction. Nah, baru dites dan dioptimalisasikan. Nah, jadi ini adalah runtutan dari tahapan penelitian dari jurnal ini. Oke, nah selanjutnya itu ada setelah data-data tadi terkumpul. Nah, penulis ini menggunakan alat programan yaitu dengan menggunakan Python 3 dengan pustaka sedikit linear gitu ya untuk memprosesnya. Nah, pada tahapan oversampling dengan teknik smooth ada perolehan kelas sampel dengan jumlah yang sama yaitu 12.015. Nah, pada setiap kelasnya itu validasi silang 10 kali lipat bertingkat itu membagi data secara merata sebesar 90% dari data pelatihan dan sisanya untuk validasi
Teknik yang digunakan untuk pelatihan dan validasi adalah ada SPM, ada KNN, ada NLP, ada random forensik, ada detection tree, ada native bias, dan GB. Nah, ini adalah data hasil dari pengujian model statis. Nah, jadi di sini bisa dilihat untuk algoritma SVM itu mendapatkan skor 0,943572 dengan waktu yaitu sebanyak 100.03.566 detik. Ya, 103 detik. Terus menggunakan algoritma KN dengan skor rata-ratanya itu 80 0,808146 dengan waktu 1 detik 1,72 detik. Terus pakai MLV. MLV dengan skor rata-rata 0,960026 dengan waktu 205,45. Terus juga ada hutan acak, ya, itu tadi menggunakan random forest. Nah, itu adalah dengan skor rata-rata 0,959159 dengan waktu 23 detik, 23,33 detik. Nah, menggunakan detection tree, oke, itu keputusan. Itu menggunakan dengan skor rata-rata 0,92 0,92 dengan waktu 4 detik 0,95. Terus menggunakan antivirus itu 0,808146 dengan waktu 2,7069 detik. Nah, menggunakan GB itu dapat skor rata-rata sebanyak 0,963543 dengan waktu 109,890 detik. Oke. Nah, dari penulis itu juga menggabungkan data dari hasil analisis statis dan dinamis itu terdapat 261 fitur. Gabungan dari 215 fitur analisis statis dan 46 fitur analisis dinamis. Nah, di sini bisa dilihat untuk fitur-fiturnya ini ada malware-nya, ada range-nya dari 0 sampai 100. Yang paling tinggi sekitaran 85-an gitu ya. Tidak sampai 90 atau 100. Nah, ini dari respon statis, terus dari SMS, terus dari telepon manager, dari send SMS, dari mengetik, terus dari telepon manager, SMS manager, seperti SMS, pakai klien, sama telepon internet. Oke, ini adalah hasilnya ya. Berarti penulis yang menggabungkan gitu, dari hasil analisis dinamis dan juga statis. Lanjut. Nah, setelah mengumpulkan 311 sampel aplikasi, lalu penulis ini mengekstraksi gitu. Fitur statis dan dinamis sesuai dengan fitur vektor yang terdapat di setiap dataset. Nah, selanjutnya model pelatihan dan validasi diuji terhadap kumpulan data yang terkumpul. Nah, pengujian ini dilakukan setelah hyperparameter model disempurnakan untuk mendapat akurasi terbaik. Jadi ini adalah hasil dari model kombinasi. Nah, maka ada 3 algoritma yang didapat, yaitu ada GB, ada kita acak tadi itu ada nih random forest range, ya, itu juga dapat NLP. Pak, dari hasil model kombinasi
Yang pertama ada algoritma GB. Ini memiliki skor rata-rata 0,9935572 dengan waktu itu kurang dari 1 detik. Terus menggunakan decision tree, terdapat 0,9781446 dengan waktu 1 detik, 22. Terus menggunakan MLT ini mendapatkan skor rata-rata 950026 dengan waktu 2 detik, 45. Oke, ini adalah modelnya dari data kombinasi dari data gitu ya. Yang awalnya berjumlah berapa ini? Satu, dua, tiga, yang berjumlah 8, terus dikecilkan lagi, disempurnakan lagi, itu terdapatlah dari 3 ya, dari GB, dari Education Tree, dari MKP. Oke, nah, oke. Kesimpulannya, dari pengujian model dengan 215 hasil analisis statis dari proyek malware dan kumpulan data proyek dari 18.835 aplikasi, maka di sini penulis itu mencoba membangun model pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam terbaik untuk mendeteksi malware berdasarkan kumpulan data. Oke. Nah, dari hasil menunjukkan akurasi deteksinya sekitar 99%. Nah, ini cukup tinggi dengan sangat tinggi gitu ya. Dengan algoritmanya itu peningkatannya dengan gradient. Oke, kemudian juga untuk menganalisis 46 fitur dari hasil analisis dinamis dari dataset menggunakan CSV Malgrowth itu dari 17.341 aplikasi. Jadi ini lumayan banyak sekali untuk aplikasi yang dipakai sekitar 17.000 itu. Nah, dan kedua fitur hasil analisis statis dan dinamis tersebut, nah kemudian digabungkanlah untuk mengembangkan model analisis malware berbasis hybrid. Oke, jadi di sini digabungkan antara statis sama dinamis. Nah, dengan sebanyak 261 fitur yang diuji pada 311 aplikasi. Nah, untuk mengukur latensi dan akurasi model dalam mendeteksi malware. Oke, jadi ada sebanyak 261 fitur yang diuji gitu ya. Dan terdapat 311 aplikasi. Nah, ini untuk mengukur latensinya dan juga akurasi dari model untuk mendeteksi malware-nya. Nah, hasil yang ditunjukkan bahwa model hybrid ini dapat meningkatkan akurasi pendeteksi malware hingga 3%. Nah, jadi lebih tingkat gitu ya, meningkat sebanyak 3% ini dibandingkan dengan mengandalkan analisis statik saja. Oke, jadi kalau misalkan kita gabungkan dengan dengan malware statis dan juga dinamis, maka peningkatan malware di sini sebanyak 3% gitu ya, untuk mendeteksi malware. Nah, selain itu juga ini juga melakukan ekstrem ekstensif. Nah, di sini juga penulis itu juga menemukan bahwa algoritma peningkatan gradien itu memiliki aktivitas akurasi terbaik gitu ya, dengan waktu retensi terbaik dari beberapa algoritma machine learning dan juga deep learning yang diukur. Nah, jadi di sini dapat dilihat gitu ya, peningkatan gradien itu aktivitasnya lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang lain gitu ya, dan juga latensinya ini yang terpendek gitu ya. Nah, jadi inilah dari hasil yang didapat gitu mengenai yang sudah menguji itu itu ya analisis malware gitu ya berbasis hybrid. Jadi hybrid di sini itu berdiri menggunakan sistem dinamis dan juga statis digabung gitu ya. Maka dapat meningkatlah untuk efisiensi deteksi malware untuk Android ini sebanyak 3%. Nah, oke, itu
mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada semuanya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.